ditunggu sudah datang, yaitu dari visum ya, yang jelas visum keseluruhan sudah ada di penyidik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu gelar perkara, menentukan atau apakah ini ada unsur pidananya. Nah di situ nanti itu wewenang dari penyidik. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa lagi-lagi saudari NM dan lawyernya itu melakukan yang saya duga itu adalah prank. Jadi kita semua ini, kalau saya duga, kita di prank. Saya menyampaikan ya melalui kesempatan ini bahwa justru kami bertanya balik, kenapa ada akun yang seolah-olah dari Ibu Titin, ibunya Fadel Al-Fajar Bajide atau istri dari Bapak Umar Bajide, tiba-tiba di-post di story Instagramnya NM. Si Kobel Fadel itu minggu depan kelar dia. Minggu depan kelar dia. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih dari kelanjutan kasus yang dihadapi Nikita Mirzani. Baru-baru ini Humas Polres Jakarta Selatan, yakni Bu Nurma, telah mengungkapkan bahwa hasil visum dari Loli Mirzani telah lengkap dan sudah diserahkan kepada pihak penyidik. Dan justru hasil visum yang disampaikan ini menurut pengacara dari Nikita Mirzani, Bung Fahmi Hamid, bahwa itu sudah lengkap dan siap untuk dilanjutkan. Dan barangkali status kasus ini dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun di luar dugaan, justru tanggapan dari Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum dari Fadel Bajide mengungkapkan bahwa hasil visum tersebut merupakan hasil prank dari Nikita Mirzani dan juga kuasa hukumnya Fahmi Bakmit. Seperti apa keseruan dari dibalik hasil visum Loli yang dinyatakan sudah lengkap namun masih disanggah sebagai sebuah bentuk prank dari Rasman Arif Nasution? Mari kita ikuti video-videonya. Yang ditunggu sudah datang yaitu dari visum ya, yang jelas visum keseluruhan sudah ada di penyidik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu gelar perkara, menentukan atau apakah ini ada unsur pidananya. Nah di situ nanti itu wewenang dari penyidik. Akan digelar perkara dulu ya. Saksi lagi mungkin dari pihak terlapor kan belum mengajukan saksi ya, mungkin akan ada pemanggilan. Ya jika memang ada ya pasti kita panggil. Memang kalau ada yang mau memberikan keterangan atau memang kita butuhkan dari penyidik, pasti kita minta keterangan. Sudah adakah mungkin? Untuk sementara ini belum. Kalau gelar perkara itu seperti apa sih? Gelar perkara itu mengumpulkan itu dari yang kemarin ya. Jadi penyelidikan itu kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Nah itu nanti dijadikan bahan untuk dalam gelar perkara. Itu masukkah unsur pidana di situ? Kemudian jika memang masuk unsur itu pasti naik jadi penyidikan. Nanti sedikit dong mungkin kembali menegaskan lagi gitu Pak, dari kemarin kan sempat dibahas bahwa pelaporan NM terhadap VA ini kan adalah pasal berlapis, tapi yang dibahas dari kemarin itu adalah hanya satu pasal gitu. Mungkin bisa dijelaskan pasal-pasal apa aja sih? Pasal apa yang bakal dikenakan? Kalau yang di pasal pasti yang dilaporkan yaitu dari pasal kesehatan, kemudian juga pasal apa namanya itu perlindungan anak karena memang di bawah umur ya. 16 tahun menuju 17, kemudian juga di KUHP. Benar ada 6 pasal atau? Kalau yang dilaporkan oleh NM masih 3 pasal. Ya, nanti berkembang pun itu nanti yang jelas wewenang penyidik. Karena memang dari pemeriksaan, kemudian ada barang bukti itu yang memperjelas. 3 pasalnya apa aja Bu? Pasal berapa aja? Ya itu dari kesehatan,
kemudian juga pasalnya tadi yang sudah di perlindungan anak, kemudian juga KUHP, ya itu. Oke. Akan ada pemanggilan kembali? Tunggu saja karena daftarnya dalam 2 hari kah, 3 hari kah, atau seminggu? secepatnya, ya secepatnya. Nanti kita setelah selesai, kemudian hasilnya pasti kita update. Ya. Secepatnya Masih lama ya Bu? Lebih cepat, lebih baik. Penetapan siapa-siapa pelakunya. Itu dilihat nanti dari gelar perkara. Ya, masukkah ini unsur pidana atau memang semua pasti mengerucut. Ya, nanti pasti di update kembali. Bu, terkait gelar perkara soal visum itu kan Boleh juga. kan kita emang nggak bisa tahu tentang hasil visum, tapi udah ada mengarah berapa persen sih bahwa hasil visum ini bisa dijadikan bukti untuk naikin statusnya Fadel dari pelapor ke ibu. Ya, jadi koordinasi, ya, komunikasi antara ahli, ya, keterangan ahli yaitu visum, kemudian dengan penyidik itu yang nanti yang menjelaskan. Ya, jadi wewenang penyidik apakah ini masuk unsur pidana ataupun tidak itu nanti di update, ya. Nanti itu jika memang ada unsur pidana itu pasti naiknya penyidikan. Oke, nanti mungkin sedikit update lagi dong mengenai laporan Rasman dan keluarga Bajideh, mungkin sudah sampai sejauh mana? Ya, masih di penyidik, ya, masih menjadwalkan untuk memanggil saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Ibu, kalau dibilang ini terkesan agak lama, seperti apa sih Bu? Ya, karena memang itu tahap-tahapan dari mekanisme yang ada, ya, dari penyelidikan, mengumpulkan informasi, ya, barang bukti, kemudian jika memang ada alat bukti jelas, ya, itu pasti naik penyidikan. Jadi memang semuanya itu memang ada tahap-tahapannya. Tapi ada yang bilang bahwa kenapa sih kan udah jelas ini di bawah umur, kenapa nggak langsung aja, itu seperti apa? Ya, jadi memang sekali lagi ada tahap-tahapannya. Ya, jadi dari penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi dengan informasi, klarifikasi, mengundang, ya, itu jelas, ya, semua juga sudah dilakukan oleh penyidik. Kemudian sekarang masih melakukan persiapan untuk gelar perkara. Oke. Ada berapa saksi Bu total Bu? Kemarin ada 11, ya. 11. Iya. Dari semuanya, ya, dari mulai NM, LM, ya, kemudian dari VA dan yang melihat dan mendengar. Ya, itu Ibu, aja ya. Ibu, mengenai saksi-saksi yang meminta LPSK itu seperti apa sih Bu? Ya, itu kan kemarin sudah itu kan, ya, kemarin silakan nanti bertanya lagi ke pengacara, ya. Yang jelas nanti kita tanyakan kembali ke penyidik. Siap. Terima kasih ya. Baik, terima kasih teman-teman media cetak dan elektronik yang saya cintai, saya banggakan, dan saya hormati. Saya dari Dapur 3, Kecamatan Galang, dari resort saya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa lagi-lagi saudari NM dan lawyernya itu melakukan yang saya duga itu adalah prank. Ya. Jadi kita semua ini, kalau saya duga, kita di prank. Kenapa di prank? Dulu saya bilang, sebelum dia berangkat umroh, bukti sudah ditemukan kuat. Pengacaranya bilang malah nggak usah ngomong juga, diam juga boleh. Memang boleh. Selalu berpandu pada KUHP, alat bukti, bla 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 bla. Giliran hari H, nothing. Kemarin saya pun nunggu juga. Pergi berenang pun saya tunda. Kenapa? Karena katanya ada hari Jumat. Hari Jumat berita menggembirakan. Tunggu ya teman-teman wartawan dari pagi sampai sore. Kan kasihan kalian. Kalian boleh loh minta pertanggungjawaban kata itu. Jadi kalau saya duga ini adalah marketing. Tetapi saya, sekali lagi saya katakan, saya mengapresiasi kerja-kerja penyidik.
Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa? Karena saya dengan tim itu day to day kita selalu diskusi. Dan tadi saya juga sudah diskusi dengan tim. Saya bilang, kalau mereka belum gelar perkara, itu. Poin yang kedua, kami akan berkirim surat kepada Kapolres, tembusan Pak Kapolda Metro, tembusan Pak Kapolri, agar kasus ini dilakukan gelar perkara khusus. Seperti apa? Dihadiri oleh kami kuasa hukum, dihadiri oleh terlapor, dihadiri pelapor, dihadiri kuasa hukum pelapor, dihadiri wasidik, dihadiri irwasda, dihadiri propam, dan penyidik. Namanya melakukan tindakan itu polisi. Di mana akan kami ajukan ke Polda Metro. Kenapa? Agar kasus ini benar-benar diatensi dan berjalan sesuai dengan norma hukum. Nah, apakah akan dilakukan di Polda Metro? Apakah kita lakukan di Polres? Nanti saya lihat. Tapi sampai hari ini, saya percaya bahwa Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat, Kasareskrim, saudaraku, atau adik saya, AKBP Gogo, Ibu Kanit PPA, Panit, dan penyidik, masih profesional. Tergantung, apakah ini di Polda, apakah itu di Polres. Untuk apa? Untuk kita membuka, masing-masing mendatangkan ahli, kami mendatangkan ahli, Polres atau Polda mendatangkan ahli. Kita uji di situ. Nah, itu 2 poin. Yang ketiga, kami meminta, karena kami sudah menyerahkan barang bukti kepada penyidik tentang orang yang melakukan USG dengan hasil negatif kepada LM. Kami sudah minta periksa dia. Apakah hasil negatif itu ditemukan bekas dari aborsi? Apakah hasil negatif itu juga ditemukan hamil, bekas? Kami akan meminta agar lembaga-lembaga terkait tadi masuk di persoalan ini. Kenapa? Kami kan sudah katakan bahwa ini kondisi yang tidak kondisional objektif yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kalian semua sudah tahu bahwa LM itu di luar negeri itu sendiri. Bahkan kan apa kaitannya? Sudah mendapat informasi agar kasus ini bisa diisi oleh pihak terkait. Apa itu? Dia merasa ditelantarkan. Dia mengaku bahwa dia akan melaporkan ibunya, LM ini. Dan dia bekerja di sana tanpa dibiayai oleh ibunya. Dan dia disuruh untuk melakukan sesuatu, misalnya live. Kalau tidak akan, itu ada kalimat-kalimat itu. Jadi, ini tidak semudah yang dibayangkan oleh LNM dan atau pengarah. Yang terakhir, kami meminta agar Mama E alias Ibu JF dan E dan 1 orang lagi untuk juga diperiksa sebagai saksi yang menguatkan keterangan dari lain. Nah, kau mulai bingung kan? NM, mulai saya sasar ini. 5 poin ini harus dilaksanakan sebagai upaya prosedural mencari kebenaran dari kasus ini. Suratnya sudah saya terima. Mereka dari UK bersedia memberi keterangan. Teknisnya kita atur. Itu memeriksa, kemudian memeriksa barang bukti, ya, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, baik itu klarifikasi dengan undangan, tetap dituangkan di berita, ya, namanya berita informasi. Nah, itu dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian nanti kita di situ ada pimpinan, ya, kasat, kemudian juga penyidik. Jadi semua itu duduk bareng di satu meja, kemudian itu digelar semua. Ini apakah bisa masuk dalam apa pidana, masuk unsur pidana, kemudian alat-alat bukti itu kita ada 5 sebetulnya di KUHP itu, di KUHP, ya, di KUHP di pasal 184 itu ada alat bukti namanya, bukan barang bukti, ingat ya, alat bukti.
Alat bukti itu apa saja? Yaitu keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli, surat petunjuk, kemudian juga keterangan dari terdakwa. Nah, itu 5. Kemudian yang jika memang masuk dalam dua ya, jadi kita di alat bukti itu ada 2, itu pun udah cukup untuk masuk dalam unsur pidana. Jika memang ada 2 alat bukti, itu yang sekarang dilakukan. Dan ini kan sudah ada 2 alat bukti ya. Ya. Jadi alat bukti itu memang sudah dikumpulkan, ya dikumpulkan. Namun itu pasti harus dibeberkan. Itu namanya dibeberkan atau diperjelas. Ya diperjelas. Ada pimpinan juga mendengarkan. Nah itu semua jadi di situ pun termasuk ada di Propam, kemudian Siwas. Jadi semua unit ada di situ. Karena bukan hanya penyidik. Karena di situ ada semua, dari unsur-unsur di kepolisian duduk di situ bareng di satu meja. Oke, artinya ini tinggal berapa tahap lagi untuk bisa menentukan? Kita tahap ini dari gelar perkara, kemudian dari gelar perkara ini ada unsur pidana naik menjadi penyidikan. Ya. Setelah penyidikan? Penyidikan itu kita melihat setelah penyidikan itu kita baru tahu bahwa ini adalah dari barang bukti, kemudian kita memeriksa lagi saksi-saksi untuk menemukan tersangka. Itu yang namanya penyidikan. Oke. Mungkin deadline-nya itu biasa berapa lama? Berapa lama sih untuk dari gelar? Siapa nih namanya ya? Yang keluarga dari Fadel ya, Bang? Ibu Titin. Halo? Ibu Titin. Iya, Ibu Titin. Ini boleh diceritain, Bang, Ibu Titin ini maksudnya seperti apa? Maksudnya apa? Langkah lebih lanjut atau seperti apa gitu, Bang? Dengan ketersinggungannya terhadap kata-kata dari Kak Nikmir. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan ya melalui kesempatan ini bahwa justru kami bertanya balik kenapa ada akun yang seolah-olah dari Ibu Titin, ibunya Fadel Al-Fajar Bajide atau istri dari Bapak Umar Bajide, tiba-tiba di-post di story Instagramnya NN. Itu kan di-post Instagramnya NN, lihat di situ. Dan itu saya ambil kemarin, hari hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, kalau saya tidak salah. Justru di situ, setelah beberapa media tanya saya, ada yang chat WA, ada yang DM, bertanya. Dia bilang, Pak Rasman, ini kok ada satu akun yang mengancam, gitu ya, yang mengancam, yang itu diduga diarahkan kepada NN. Karena ada bahasa NN yang mengatakan akan merubuhkan rumah atau kediaman Bapak Umar Bajide. Nah, belum saya baca secara utuh, ini kan dari NN. Sebelum dia berangkat umroh. Yang di situ tertulis memang Nikita Mirzani Mawardi @172. Dan itu hompo, seolah-olah itu milik dari Ibu Titin. Nah, pertanyaan saya, dari mana akun itu ditemukan oleh NN? Siapa yang menyebarkan akun ini? Dan itu harus dijawab oleh NN. Jangan-jangan kami menduga akun ini dibuat oleh yang dalam tanda kutip presumption of innocence praduga oleh orang-orangnya, dipostlah oleh dia. Nah, maka saya jawab, pertama, apakah itu akunnya Ibu Titin? Jawabnya 1000% tidak. Saya sudah tanya Ibu Titin langsung, saya sudah tanya Martin anaknya, saya tanya Pak Umar, saya tanya Bintang, saya tanya Fadel.
Dan mereka mengatakan tidak benar ada akun itu dan tidak benar ada pengancaman. Jadi 2 poin itu clear. 1, NM harus menjelaskan dari mana dia dapat, sehingga dia post yang menimbulkan keresahan kepada masyarakat dan klien kami, dalam hal ini Fadel dan keluarganya. Yang kedua, akun itu bukan milik Ibu Titin. Jadi 2 penjelasan saya ini cukup bagi kami untuk nanti kemungkinan akan mengambil tindakan hukum bagi yang menyebarkan, bagi yang fitnah terhadap klien kami. Tidak apa-apa kalau laporan polisi akan terus kita buat, tidak apa-apa. Itu adalah sikap dari lawyer dan tim hukum bersama dengan keluarga. Ketika kami menganggap ada satu tindakan yang mengganggu, apalagi memfitnah klien kami, pasti kami ambil tindakan hukum. Begitu. Prinsip dasarnya, dia mengetahui perjalanan hidup seorang seorang LM ketika berada di UK, kemudian tinggal di kediamannya, di bawah ya. Berhenti sekolah lagi, mereka bantu. Bagaimana hubungan pacaran dengan Fadel? Mereka semua memahami di sini. Makanya saya tadi lihat, kalau sempat naik sidik, belum diperiksai barang-barang ini semua yang saya sebutkan tadi. Wah, ini berbahaya sekali. Sebenarnya begini, saya mengambil diri saya sebagai 3 porsi. Pertama, sebagai kaum Islam, saya mengucapkan selamat jalan Nikita Mirzani, semoga menjadi umroh yang mabrura. Karena sebagai seorang Islam kita tahu segimananya pasti dia punya naluri dan segimananya juga. Kedua, sebagai seorang ibu, saya menyampaikan kepada Ibu Nikita, kenapa terlalu takut? Ikuti aja proses hukum yang ada. Karena untuk Nikita Mirzani datang kepada LPSK itu tidak tepat. Apa yang dikatakan LPSK? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Nah, dalam hal ini Loli sebagai apa? Apakah Loli korban atau saksi? Tidak. Di LP itu Loli ini terlapor. Jadi dia melaporkan Loli, dia melaporkan Fadel. Nah, ada LP polisi itu kita lihat, jangan selalu berlebihan. Makanya ada persoalan yang terjalin terkait kehidupan rumah tangga kita, antara kita dan anak kita, itu tidak perlu diumbar. Karena mengumbar aib sama makan daging saudara kita sendiri, apalagi ini aib anak kita. Hah? Yang tanggung jawabnya kepada diri kita. Malu anak, malu kita. Kenapa kita umbar? Sekarang kan diungkap. Nah, saya dengar Bang Rasman ada pada menelpon loh semua yang ingin jadi saksi. Kita ini pro kontra loh. Ada orang yang banyak sayang sama Nikita sebagai seorang ibu, dan ada juga orang pro sama Rasman sebagai seorang pengacara. Saya profesionalitas Rasman saya dukung, tapi kalau ada pribadi Bang Rasman saya nggak bisa bersikap, ya. Nah, untuk kedatangan Nikita Mirzani kepada LPSK atas kekhawatiran, sah saja. Sebenarnya sepele sekali. Apa itu sepele? Rangkul anak itu dengan baik, berdamai dengan hatimu. Mudah-mudahan dengan Nikita Mirzani pergi ke Mekah, dia akan berdamai dengan hatinya dan terbuka peluang jalan yang lurus, jalan yang dalam lindungan dan ridhonya Allah. Ya, kita tidak bisa menyalahkan Nikita 100%. Kenapa? Nikita Mirzani, nurani keibuannya datang, tentu akan melindungi anaknya. Segimanapun anak melawan kepada kita, pasti kita lindungi. Dia sudah berbuat baik kepada anaknya, disekolahkan segala macam.
Namun Nikita Mirzani itu tidak sempurna. Dia biarkan apa yang dilakukannya, dia biarkan apa yang dibuatnya dilihat oleh mata kepala anaknya sendiri, yaitu Loli. Di mana Loli tumbuh lebih cepat dewasa, sehingga ketika Loli kuliah, Loli ketemu dengan A, terjadi perseteruan dengan Kodel terlupakan, well enggak. Si Kobel, Padel itu minggu depan kelar dia. Minggu depan kelar dia. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskanlah kau joget-joget. Gea, lo kasih gue TikTok Universe nggak, Gea? Teruntuk ya Padel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan ya. Ini adalah minggu terakhir lu merasakan tidur di atas kasur lu yang banyak cikungunyahnya itu ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget itu bersama keluarga lu. Karena minggu depan hidupmu akan berubah. Semua ada konsekuensinya. Semua ada hukumannya. Mau preskon 1 juta kali pun tetap sama. Yang lu bilang kebenaran akan menemukan jalannya, nah, itulah kebenaran akan menemukan jalannya di minggu depan ini. Ya, kau lihat itu kebenaran ya, kau lihat, kau tengok. Tuh, dengerin. Wifi hotel aja, biar kenceng. Umroh apa ini yang menarik ini ya? Umroh gratis gratis endorse atau bayar sendiri? Bayar sendiri. Kalian kalau yang mampu umroh harus bayar ya, kecuali kalian yang nggak mampu. Berapa biaya umroh? Tergantung say. Semakin dekat hotelnya dari Masjidil Haram semakin mahal. Jumat ini kan semua visum, hasil visum semua sudah keluar, sudah lengkap, sudah di tangan penyidik. Tinggal satu proses lagi, yaitu gelar perkara. Gelar perkara insya Allah dilakukan kalau tidak ada halangan, semoga secepatnya. Karena kalau dari hasil visum yang saya tahu, yang dikasih tahu juga sama dokternya, yang dikasih tahu juga sama lawyer saya, hasil visum itu sudah tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada yang bisa mengelak. Kenapa prosesnya begitu lama?
Karena di kasus ini tuh kasus spesial. Dan itu kasus anak di bawah umur. Apalagi yang gue laporkan itu adalah yang kalian tahu kan masalah apa. Jadi ini tuh mencakupi banyak manusia ya. Ada dokter forensik, dokter ahli kandungan, dokter ahli ini, ahli itu, ahli A, I, U, E, O, semua ahli dipersatukan. Ya, jadi nggak ada yang kalian bilang kayaknya begini, kayaknya begitu, nggak ada guys. Ya, semua berjalan sesuai prosedur. Semua berjalan sesuai SOP. Untuk melakukan cek itu, cek rahim, cek ini, cek itu tuh nggak bisa sama satu dokter. Nah, alhamdulillah Jumat ini semua sudah komplit. Semua udah siap. Tinggal satu step lagi, yaitu gelar perkara. Tinggal gelar perkara. Live-nya pakai efek ya. Saya tidak pernah pakai efek kalau live. Ini karena di belakang lagi panas. Gelar perkara insya Allah dilakukan minggu depan. Saya tidak tahu harinya, tapi karena hasil visum lengkapnya baru dikasih hari Jumat ini, jadi kemungkinan besar gelar perkara dilakukan minggu depan. Kalau gelar perkara, Laura dihadirkan nggak? Enggak. Laura akan dihadirkan ketika masuk ke persidangan dan tambahan BAP. Gelar perkara itu internalnya kepolisian. Makanan terenak di negara mana? Makanan terenak itu di negara Italia. Enak semua itu. Aduh. Maksudnya kok baru tahu sih? Ngomongin orang tua yang udah nggak ada itu udah dari bertahun-tahun lamanya ya. Jadi misal kalian umrah terus ke Mekah, umrah pertama kalian itu untuk diri kalian dulu. Nah, besok istirahat. Besok kalau mau umrah lagi yang kedua boleh. Mau untuk diri kalian atau mau untuk orang tua kalian yang sudah tidak ada. Bukan yang masih ada ya, tapi yang sudah tidak ada. Kalau yang masih ada nggak bisa diumrohkan. Begitupun nanti tahun depan insya Allah gue bakal naik haji. Gue akan menghajikan
nyokap dan bokap gue yang sudah almarhum. Jadi nanti di batu nisannya ada Haji dan Hajah, nama orang tua gue. Udah paham belum sampai sini?